Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutia Nurhalisa dari kelas 11 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang Revolusi Cina. Revolusi Cina dikenal sebagai Revolusi Xinhai. Revolusi Cina dimulai pada 10 Oktober 1911. Melalui revolusi ini, dihasilkan pula suatu pemerintahan baru dan pertama di Asia yang berbentuk republik. Sebuah revolusi yang berhasil menggulingkan dinasti kekaisaran terakhir Cina, yaitu dinasti Qing, dan mendirikan Republik Tiongkok atau ROC. Revolusi ini sekaligus mengawali serangkaian revolusi yang terjadi di Cina selama abad ke-20. Apa saja faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya revolusi Cina? Yang pertama, kekalahan Tiongkok dalam perang melawan Inggris dalam Perang Candu pada tahun 1839 sampai 1842. Inggris memasukkan candu secara besar-besaran ke Tiongkok. Selain tidak membayar bea cukai, masuk ke candu dalam jumlah besar dan terus-menerus dianggap merusak kehidupan masyarakat Tionghoa. Atas perintah Kaisar Lin Tse-Su, 20.000 peti candu seharga $9 dibuang ke laut. Hal ini membuat Inggris marah dan perang pun tak terhindarkan. Inggris memenangkan perang yang membuat Tiongkok harus tunduk terhadap perjanjian Nanking pada tahun 1842. 2. Hilangnya kepercayaan rakyat terhadap dinasti Manchu. Apalagi pasca Perang Candu, rakyat dibebani pajak dalam rangka mengganti kerugian perang tersebut. Yang ketiga, pemerintahan Manchu dianggap kolot. Yang keempat, kekalahan Tiongkok dalam Perang Tiongkok dan Jepang ke-1 pada tahun 1894 sampai 1895. Sebelum perang berlangsung, Korea merupakan negara jajahan dari Tiongkok. Namun, mulai 1894, Korea menarik perhatian Jepang dan berusaha merebutnya dari Tiongkok. Perang berakhir dengan kemenangan Jepang dan diakhiri dengan Perjanjian Shimonoseki pada tanggal 17 April 1895. Yang kelima, adanya anggapan bahwa dinasti Manchu yang memerintah adalah bukan orang asli Tionghoa. Hal ini memicu ketidakpercayaan dan hilangnya semangat mengabdi kepada bangsa dan negara. Yang keenam, muncul tokoh nasionalisme di Tiongkok dan yang terkenal adalah Dr. Sun Yat-sen. Ajarannya dikenal dengan istilah San Minchu I atau 3 asas kerakyatan yang terdiri dari Minsen atau kebangsaan atau nasionalisme, Minsu artinya kerakyatan atau demokrasi, dan Minseng artinya kesejahteraan atau sosialisme. Melalui ajarannya, Sun Yat-sen bercita-cita membentuk pemerintahan pusat yang demokratis yang juga akan mengangkat harkat dan martabat bangsa Tionghoa agar sejajar dengan bangsa lainnya. Lalu, selanjutnya adalah pecahnya revolusi. Pada 10 Oktober 1911, pemberontakan di Wuchang menjadi titik tolak munculnya pemberontakan skala nasional. Ketika kerugiannya meningkat, Istana Qing menanggapi secara positif serangkaian tuntutan yang dimaksudkan untuk mengubah aturan otoriter kekaisaran menjadi monarki konstitusional. Mereka menunjuk Yuan Shikai sebagai Perdana Menteri baru Cina. Tetapi, sebelum ia mampu merebut kembali wilayah-wilayah yang direbut dari kaum revolusioner, provinsi-provinsi mulai menyatakan kesetiaan mereka kepada aliansi revolusioner yang dipimpin oleh Sun Yat-sen. Dr. Sun sendiri berada di Amerika Serikat dalam suatu tur penggalangan dana pada saat pemberontakan dimulai. Ia bergegas pertama ke London dan Paris untuk memastikan bahwa kedua negara itu tidak akan memberikan dukungan keuangan atau militer kepada pemerintahan Qing dalam perjuangannya. Pada saat ia kembali ke Cina, kaum revolusioner telah mengambil alih Nanjing, bekas ibu kota di bawah dinasti Ming, dan perwakilan dari provinsi mulai berdatangan untuk pertemuan nasional yang pertama. Bersama-sama mereka memilih Dr. Sun sebagai Presiden sementara Republik Tiongkok yang baru berdiri. Lalu,
Revolusi Cina disebut revolusi intelektual. Jadi, sejak awal mulanya penumbangan dinasti Manchu dan gerakan lainnya, semua berawal dari adanya revolusi intelektual. Sebuah revolusi pembentukan budaya baru yang diawali oleh orang-orang berintelektual pada kurun waktu 1911 sampai 1929. Selain itu, terdapat gerakan budaya bersifat komunis ajaran Karl Marx dengan tokoh utamanya Mao Zedong yang memimpin revolusi petani untuk menumbangkan kaum nasionalis yang berkuasa. Selain dari sisi internal, revolusi Cina juga didorong adanya beberapa faktor eksternal, diantaranya Perang Candu Pertama dan Kedua. Hal ini terjadi lantaran kedatangan bangsa-bangsa asing, di mana adanya penyeludupan candu Cina oleh Inggris pada abad 18 sampai abad 19. Perang Candu Pertama berakhir karena Cina kalah dan menandatangani perjanjian Nanjing. Kemudian berlanjut dengan Perang Candu Kedua, dan perang ini berakhir sama dengan menandatangani perjanjian Tianjin. Lalu adalah akhir revolusi. Revolusi Cina 1911 dan Cina dalam Perang Dunia Pertama terjadi karena timbulan nasionalisme Cina. Dengan adanya penyelewengan dan kelemahan dinasti Manchu, dengan terjadinya perebutan kekuasaan di antara putra-putra kaisar. Ketidakpuasan bangsa Cina terhadap pemerintah dinasti Qing terus memuncak sejak kekalahan Cina dalam Perang Candu pada tahun 1842. Pihak oposisi melaksanakan revolusi Cina pada 1911 dan meruntuhkan pemerintahan dinasti Manchu. Kemudian bersatulah 5 suku yang berada di Cina, atau disebut nasionalisme, dan berdirilah negara Cina. Lalu, apa saja pengaruh revolusi Cina bagi dunia? Yang pertama, melahirkan golongan terpelajar. Yang kedua, adanya golongan nasionalis dan komunis. Yang ketiga, runtuhnya dinasti asing. Yang keempat, demokrasi menyebar. Lalu, apa saja nilai-nilai akhir perjuangan yang kita bisa dapat dari revolusi Cina? Yang pertama, perjuangan Cina yang tidak sia-sia, yaitu berhasil mengusir penguasa asing dari Cina. Yang kedua, revolusi Cina akhirnya memunculkan nasionalisme di seluruh Cina. Yang ketiga, berjuang sampai titik darah penghabisan. Yang keempat, rela berkorban. Yang kelima, meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membangun bangsa. Yang terakhir adalah membuat pemerintah yang adil dan jujur. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.